Pemirsa, kembali lagi bersama kita kali ini di hari Jumat tanggal 3 Maret 2023. Kali ini kita kedatangan tamu yakni Bang Andi Purnama selaku pengamat kebijakan publik dan pembangunan di Banyuwangi. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah terkait penanganan sampah di Kabupaten Banyuwangi. Karena apa? Kita menyoroti bahwasanya di Kabupaten Banyuwangi adanya temuan fakta di lapangan kontras dengan penghargaan Adipura yang diterima oleh Kabupaten Banyuwangi. Maka dari itu kita akan mengulas sedikit demi sedikit yang mungkin nanti akan dipaparkan oleh Bang Andi Purnama selaku pengamat kebijakan publik. Oke, kali ini kita kedatangan tamu. Bisa diperkenalkan sedikit Bang Andi, siapa dan dari mana? Terima kasih Bung Khairul. Ya, mungkin kita sharing diskusi ya. Jadi kalau bicara saya sebagai pengamat, ya tentunya Mas Khairul sendiri juga katakan sebagai aktivis untuk bidang lingkungan juga, saya kira juga aktif untuk menyuarakan ini, terutama untuk kepentingan apa ya, misalnya lingkungan atau tentang alam yang ada di Banyuwangi ini. Tentunya salah satu problem di masyarakat itu adalah masalah pengolahan sampah. Jadi kalau saya lebih cenderung sharing dan diskusi ya. Jadi Mas Khairul yang juga aktif dalam menyuarakan isu-isu lingkungan juga mungkin ada pandangan lain. Kalau saya kan cenderung saya dari sisi kebijakan publik yang berkaitan dengan aspek pembangunannya, mungkin aspek pembangunan. Jadi saya akan menambahkan di sharing diskusi kali ini. Apa gitu, mungkin terkait sampah ini berpengaruh juga pada potensi terjadinya banjir di Banyuwangi saat musim penghujan ini? Ya pastinya sampah itu kan salah satu, kalau kita lihat dari aspek pengolahan infrastruktur, itu kan tentunya akan mengalir di infrastruktur namanya saluran pembuang atau drainase. Kalau di bahasa tekniknya itu saluran pembuang itu lebih dikenal dengan bahasa drainase. Jadi sampah, katakan kalau tidak dikelola secara terpadu, ini kan akan terbawa dalam saluran-saluran pembuang yang terutama mengalir pada saluran pembuang yang menuju katakan pemukiman. Nah, ini kan nanti problem kalau kita tidak punya aspek mulai dari konseptual, aspek dari perencanaan, aspek daripada bagaimana kita maintenance daripada mulai dari hulu ke hilir ini, Pak. Gitu mungkin Mas Irul. Ya, ini konteks banjir. Ya. Kita kembali lagi pada konteks sampah ini. Ya. Terkait penerimaan penghargaan Adipura oleh KLHK yang diterima kemarin itu oleh Pemkab Banyuwangi, itu menurut Abang gimana? Layak atau tidak? Karena fakta di lapangan ditemukan ya, kemarin sempat gejolak rame, betul. Penumpukan sampah merajalela, bahkan sampai ada penolakan dari warga. Betul. Itu bagaimana menurut Abang, layak atau tidak itu? Saya dengar di beberapa lokasi terjadi katakan aksi unjuk rasa terhadap terutama yang dikaitkan dengan pengolahan sampah, terutama mungkin yang salah kaprahnya ini kan mengolah sampah, ternyata sampah itu hanya dikumpulkan saja, tidak ada aspek perencanaannya. Jadi masyarakat yang ditempati katakan kotoran ini tentunya akan menolak. Karena apa? Merasa was-was. Merasa terhadap apa? Terhadap jaminan katakan keselamatan, kenyamanan hidup, kemudian aspek daripada sumber penyakit, kan gitu. Kalau sampah ini terjadi ada di lingkungan kita, tidak terkelola secara baik, tentunya masyarakat kan juga akan merasa was-was. Bagaimana sumber daripada penyakit juga akan muncul dari sampah yang hanya ditimbun ini. Betul. Terus kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah ini sebenarnya kalau menurut pemerintah
itu kan dibutuhkan peran dari semua elemen. Ya, pastinya. Mulai dari masyarakat, Betul. kesadaran semuanya lah. Nah, ini bagaimana? Harusnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini bagaimana? Ya. Apa memberikan sosialisasi atau edukasi atau bagaimana? Iya, jadi peran sampah ini tidak bisa menjadi sebuah tanggung jawab besar oleh hanya pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah juga tidak lepas. Seharusnya bagaimana merencanakan, jangankan merencanakan, bagaimana konseptualnya dalam pengelolaan sampah-sampah ini, yang artinya sampah ini kan bisa dibilang timbulnya dari masyarakat. Sampah yang diakibatkan dari buangan daripada kebutuhan tiap harinya. Ya mungkin ada juga sampah yang diakibatkan oleh aspek industri, misalkan aspek UMKM, aspek ibaratnya kegiatan masyarakat yang menimbulkan sisa buangan. Nah, hal-hal ini kan harus mapping ini berapa kebutuhan yang harus dikelola, apa kebutuhan infrastruktur yang harus disediakan. Jadi tidak hanya peran daripada pemerintah daerah, juga peran dari masyarakat juga harus terpetakan berapa potensi timbulnya satu daerah, katakan kawasan terkecil saja. Kawasan terkecil misalkan desa atau kelurahan. Itu dari penduduk yang ada, kita bisa dapat menghitung. Katakan satu hari sampah rumah yang dimunculkan atau dikeluarkan dari rumah tangga itu kan bisa diestimasi. Dengan estimasi awal ini, dengan pendataan awal ini, tentunya akan melakukan satu konsep-konsep perencanaan. Nah, secara konseptual ini, terutama OPD, Organisasi Perangkat Daerah di LH ya, Dinas Lingkungan Hidup, tentunya harus punya mapping. Mapping ini harus terwujud dalam satu langkah konseptual. Konseptual harusnya didetilkan lagi dalam konsep perencanaan secara garis besar. Tapi kalau gambaran ini tidak pernah dimunculkan, tentunya masyarakat juga akan menilai. Apalagi penghargaan Adipura secara penghargaan Banyuwangi mendapatkan. Tentunya aspek yang dinilai kan salah satunya juga mungkin ada yang disampaikan Mas Khairul. Tolak ukurnya apa? Mungkin juga ada indikator bagaimana cara pengelolaan sampah daerah ini, gitu Pak. Ya. Nah, mungkin itu sedikit paparan yang dijelaskan oleh Bang Andi. Untuk lebih lengkapnya kita akan tanya-tanya setelah acara minum-minum kopi ini. Kita break sebentar, kita lanjutkan nanti setelah ini. Siap. Ayo. Pemirsa, kita lanjutkan season kita kali ini, melanjutkan tadi pembahasan yang sudah dijelaskan sedikit oleh Bang Andi Purnama. Maka kita akan mengupas tema yang sama tetapi berbeda konteksnya. Kalau tadi terkait sampah yang menyebabkan banjir, kali ini kita akan mengupas terkait penghargaan Adipura yang diterima oleh Pemkab Banyuwangi. Menurut Bang Andi Purnama ini bagaimana ini? Indikator apa yang menjadi tolak ukur pemberian penghargaan Adipura? Terus layakkah pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerima penghargaan itu? Kalau dilihat dari fakta yang ada ini. Ya, saya juga mendengar permasalahan-permasalahan itu Mas Khairul. Juga Mas Khairul juga menyuarakan sendiri sebetulnya kan. Saya kan ibaratnya memberikan support kepada teman-teman aktivis, terutama Mas Khairul sendiri di bidang lingkungan. Jadi penghargaan yang diterima oleh Pemkab Banyuwangi dalam perolehan Adipura itu kan tentunya aspek indikator terbesarnya adalah tersedianya atau terkelolanya secara berkesinambungan, secara baik dan berkesinambungan terhadap pengelolaan sampah. Artinya bagaimana mendapatkan satu penghargaan apabila salah satu indikator terbesarnya tentang isu lingkungan, terutama sampah ini, ternyata mendapatkan isu reaksi masyarakat yang begitu kontras ya. Berkontra, begitu ramai kan, sempat
Mas Herul sendiri juga mengajukan hearing kan kepada legislatif. Iya. Nah, itu kan bagaimana hal-hal ini, kenapa Pemkab Banyuwangi memperoleh satu penghargaan yang cukup tertinggi. Adipura itu kan penghargaan bidang lingkungan yang cukup tinggi, nasional. Artinya isu-isu yang menyangkut masalah besar itu kan namanya penghargaan tertinggi, tentunya kan aspek-aspek unsur-unsurnya juga terkelola secara baik, secara terencana, secara konseptualnya itu berjalan secara akselerasi, secara bagus. Tapi sangat paradok ya, artinya paradok ini agak sedikit penyimpang, ada satu penyimpangan, mendapatkan Adipura tetapi unsur indikatornya terhadap salah satu bidang pengelolaan sampah ternyata dapat reaksi yang cukup keras di masyarakat. Nah, kembali lagi, hal-hal seperti ini kan menurut kacamata teman-teman LSM, teman-teman aktivis, teman-teman media, reaksi-reaksi seperti ini ternyata kok muncul setelah kita mendapat penghargaan. Nah, gitu kan mungkin salah satunya Mas Herul mempertanyakan itu, kenapa ini bisa muncul? Ya, bagi saya indikator-indikator yang sangat penting ini tentunya kan menjadi aspek penilaian. Kenapa bisa dapat Adipura? Ternyata salah satu unsur penilaiannya tanda kutip, apakah itu dinilai baik atau dinilai buruk terhadap salah satu pengelolaan indikator tadi, Mas Herul. Ya, terus di sisi lain, Bang Andi, indikator tentang tempat pembuangan akhir sampah ini, TPAS atau TPSA, ini menurut Abang bagaimana? Apakah memang wajib indikator TPA setiap daerah ini harus punya atau bagaimana? Ya, kalau mengelola sampah itu kalau saya analogikan itu seperti pengelolaan sumber daya air, salah satunya ya. Kalau sudut pandang pengelolaan sumber daya air itu kita bicara dari primer ke tersier. Nah, karena kita berbicaranya sumbernya, tetapi kalau ini kan kita bicaranya sampah sumbernya dari bawah untuk dikelola menjadi primer. Katakan ke tingkatan yang lebih komprehensifnya di primernya. Tapi kalau air itu dari primer ke tersier. Munculnya di masyarakat, kemudian simpul-simpul ini seperti jaringan, Mas Herul. Jaringan irigasi itu kan jaringan dari tersier, jaringan sekunder sampai jaringan primer. Kalau sampah ini sama sebetulnya. Kalau secara konseptual, satu wilayah kemampuan mengelola sampah secara, katakan sebelum tadi yang Mas Herul katakan di TPSA atau TPAS itu kan, harusnya itu sudah dilakukan reducement. Reducement itu ibaratnya TPA atau TPS yang tadi sebagai pengumpul daripada beberapa jaringan ini tadi, yang jaringan tersier, itu sudah mengalami reduksi yang cukup besar. Bukan dalam arti hanya memindahkan, Mas Herul. Saya dengar Mas Herul kan bicaranya yang kemarin masyarakat menolak itu kan sampah itu hanya dikumpulkan dalam satu titik. Langsung diuruk. Langsung diuruk, apalagi tidak ada mekanisme perlakuan yang secara outputnya nanti ke lingkungan itu lebih safety, lebih aman. Artinya penyebab daripada kerusakan lingkungan, terutama mungkin adanya air, adanya penyakit, adanya limbah, adanya zat-zat berbahaya, itu sudah direduce gitu, Mas Herul. Ya, saya kira kalau kita memperhatikan masalah pengelolaan sampah yang ada di Banyuwangi kemarin, itu ya Mas Herul yang mempertanyakan itu, mungkin saya akan bertanya ke Mas Herul. Mas Herul, apa sih yang kemarin teman-teman yang suarakan untuk reaksi terhadap masalah sampah gitu kan? Iya. Apalagi ditambah kemarin sempat ada isu PLT Kepala Dinas DLH Banyuwangi mengundurkan diri di saat polemik rame-ramenya isu sampah numpuk merajalela. Itu bagaimana menurut Abang itu? Ya, ini kan tidak lepas dari peran daripada OPD ya, organisasi perangkat daerah, dalam mensupport perolehan Adipura. Tentunya yang paling dominan kinerjanya itu mungkin ya di OPD Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi begitu ada reaksi dari masyarakat, ternyata OPD tadi, kepala OPD tadi itu mengundurkan diri. Padahal unsur itu adalah unsur yang hanya salah satu komponen bagian. Kalau dia mampu mengelola atau mendapatkan satu Adipura, itu kan berarti kan komponen-komponen penilaian lainnya kan berhasil. Makanya kemarin kan Mas Herul mempertanyakan kenapa harus mengundurkan diri. Anda kan sudah mendapat satu penghargaan besar.
Iya. Berarti yang salah satu komponen ini saja harusnya sudah selesai, sudah beres gitu loh kan. Nggak perlu Anda kalau memang sudah capaiannya Adipura, nggak perlu Anda mengundurkan diri. Ya mungkin Mas Heru sendiri tahu aspek lingkungan itu yang harus tercapai apa, misalkan mungkin penilaian salah satunya adalah sampah. Mungkin Mas Heru sendiri mungkin apa yang jadi isu kemarin, mungkin saya balik bertanya nih. Terkait sampah ini kemarin saya memang sempat menyuarakan aspirasi dari masyarakat terkait penolakan adanya pembuangan sampah yang dilakukan secara langsung, open dumping. Hanya open dumping ya, menimbun. Langsung dibuang terus ditimbun. Padahal bawahnya tidak ada ibaratnya seperti covering ya. Ya, tidak ada perencanaan yang matang atau sistem-sistem safety yang memang tata cara pelaksanaan pembuangan sampah yang sesuai baik mekanisme benar ya. Apalagi setelah ada penolakan, sekarang pembuangan sampah dialihkan ke lahan bekas tambang yang ada di Rogo Jambi. Itu masalah baru lagi ini kan tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya memindahkan masalah dan saja. Menciptakan masalah baru, memindahkan masalah menjadi masalah baru. Air lindi yang disebabkan oleh sampah itu tadi itu akan meresap ke dalam tanah dan akan mencemari air bawah tanah. Betul. Sehingga bisa berdampak pada sumur-sumur masyarakat sekitar. Betul. Iya. Nah, selain apalagi itu, bekas galian. Iya, bekas galian lebih cepat terserap kan gitu. Betul. Yang kedua, apabila sampah ini langsung diuruk begitu saja, mungkin jangka panjangnya 3-4 tahun ke depan ini sampah-sampah tadi yang langsung diuruk kan bisa menimbulkan memproduksi gas ini. Oh ya, pernah itu ada terjadi ledakan ya. Bisa menyebabkan ledakan nanti. Betul. Nah, ini bagaimana menurut sudut pandang Bang Andi, baiknya agar segera dilakukan upaya langkah-langkah strategis dan taktis oleh dinas terkait. Mungkin ada sedikit masukan kepada pemerintah atau memberikan edukasi sedikit lah kepada masyarakat biar paham terkait pengelolaan sampah ini. Ya, jadi kalau saya dalam aspek sisi infrastruktur dan pembangunan, saya memberikan satu katakan langkah-langkah yang komprehensif, Mas Irul. Di mana tentunya aspek pengelolaan ini secara mekanisme itu sudah banyak lah ya, teori-teori ataupun cara-cara itu sudah banyak sekali. Tapi yang kita butuhkan adalah goodwill dari pemerintah daerah. Atau niat apa enggak? Kalau hanya kita berpijak kepada politik katakan anggaran, kemudian anggaran ini menjadi aspek yang menjadi hambatan, saya kira saya tidak berpikir di situ. Kalau saya menilai kemarin di dalam hearing, saya juga tahu Pak Heru mengajukan hearing pada waktu itu ya. Artinya secara perencanaan atau secara konseptual, masyarakat itu butuh kepastian. Kepastian terhadap bagaimana Anda punya konseptual dan perencanaan secara matang terhadap aspek pengelolaan sampah. Jadi kalau kita hanya bicara politik anggaran itu hanya sifatnya kita tidak cukup, ya tentunya akan bicara seberapapun akan tidak cukup satu anggaran, akan merasa kurang terus. Tetapi bagi saya perencana, katakan saya bicara sebagai sudut pandang perencana, saya ingin dengar tata ruang persampahannya Anda itu seperti apa. Ini kan murah sekali, Mas Khairul. Iya. Sangat ibaratnya tidak memerlukan anggaran besar. Satu aspek kajian ini sehingga titik-titik yang rencananya akan terprogres secara simultan, itu apa langkah-langkah Pemkab Banyuwangi. Nah, kalau saya menilai itu aja, tidak perlu kita menilai terlalu saya kemarin dengar adalah kita tidak didukung anggaran, misalkan seperti itu. Salah satunya. Tetapi kalau saya tolong tampilkan Anda punya review perencanaan atau konseptual. Nah, kemarin kan tidak terjadi. Saya pada waktu Mas Heru hearing itu tidak bisa menunjukkan, Mas Heru. Apalagi kemarin hearing yang saya ajukan itu ada rekomendasi yang diterbitkan oleh DPRD Banyuwangi yang disetujui. Satu ketua DPRD Banyuwangi dan 3 wakil ketua DPRD Banyuwangi. Itu jadi berita acara udah penting sekali itu ya. Atas nama mewakili masyarakat Banyuwangi, DPRD Kabupaten Banyuwangi, di mana mereka membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti kepada Bupati Banyuwangi
perlu review itu, ada direview 6 itu. poin di situ yang harus ditindaklanjuti Betul, Bupati betul. Banyuwangi. Tetapi 6 poin rekomendasi dari DPRD ini belum ditindaklanjuti Bupati. Lah kok tahu-tahu sudah dapat penghargaan Adipura ini. Bagaimana ini Bang? Ya, itu saya kira Mas Khairul sebagai aktivis muda tentunya harus mengawal. Artinya saya hanya mendukung terhadap aspek-aspek kelengkapan daripada pertanyaan-pertanyaan yang timbul atau problem-problem yang timbul di masyarakat. Sehingga saya akan mensupport mana sih yang kurang daripada aspek perencanaan itu, mana sih yang harus diperhatikan. Mungkin saya sisinya di situ. Tapi kalau Mas Khairul kan sebagai penggiat daripada aktivis sosial, jadi harus lebih mereview atau mengawal. Apalagi sudah rekomnya tadi sudah keluar ya. Jadi saya kira itu perlu terus dikawal Pak Mas Khairul ya. Nah, mungkin itu ulasan dan penjelasan sedikit terkait sampah oleh Bang Andi Purnama selaku pengamat kebijakan publik dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Cuma perlu digarisbawahi yang masyarakat harus pahami bahwasanya terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi sudah mendapatkan 1. Surat laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI. 2. Surat teguran dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Yang ketiga, rekomendasi dari DPRD Kabupaten Banyuwangi. Rekomendasi sudah muncul ya. Cuma tetap pemerintah daerah Banyuwangi belum menjalankan semua teguran ini. Tahu-tahu sudah mendapatkan penghargaan Adipura. Silahkan Anda yang menilai sendiri. Kita hanya mampu menjelaskan sedikit untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.